Jadi kalau misalnya kayak tadi kan, ini kalau 2/3 dibagi 1/2, 1/2 itu sama dengan mengalihkan 2/3 dengan kebalikannya 1/2 ini, yaitu 2/1 kan. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan pecahan ya. Nah, video sebelumnya kita belajar tentang perkalian. Video kali ini kita coba lanjutannya ya, yaitu pembagian pecahan. Nah, untuk adik-adik yang baru bergabung dengan channel Ardimatika atau adik-adik yang belum subscribe channel Ardimatika, ya ditekan dulu dong ya tombol subscribe-nya yang berwarna merah yang ada di bawah video ini, agar nanti ketika ada video terbaru dari Ardimatika kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke? Nah, yuk langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Nah, yang kita akan bahas pada kali ini adalah pembagian ya. Pembagian bilangan pecahan. Pembagian pecahan. Oke. Nah, langsung saja kita lihat contohnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk membagi misalnya 2/3 dibagi dengan 1/2 misalnya ya, ini sama dengan berapa? Nah, adik-adik, mudahnya adalah gampang ya, pembagian pecahan itu tinggal tanda baginya diubah jadi kali, tetapi yang ini dibalik, jadinya yang tadinya 1/2 jadinya 2/1 gitu. Bisa? Jadi pembagian pecahan itu yang tanda baginya diubah jadi kali, kemudian yang pengalinya ya itu dibalik. Nah, jadi kalau begitu ini 2/3, ini 2/3, tanda baginya kita ubah jadi kali ya, kemudian 1/2 dibalik jadinya 2/1 gitu ya. Jadinya sama dengan, kalau udah gini kan gampang, kalau perkalian itu tinggal dikali aja ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 2/2, bukan 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi 2/3 bagi 1/2 itu sama dengan 4/3. Nah, gampang ya. Coba lagi, misalnya kita punya 5/9 misalnya dibagi dengan 2/7 misalnya. Ini sama dengan apa? Tanda baginya kita jadikan tanda kali, kemudian yang ini si 2/7 dibalik, jadinya 5/9, tanda baginya diubah jadi kali, kemudian 2/7 dibalik jadi 7/2 gitu. Bisa ya? Berarti ini tinggal kali nih. Kalau udah gini tinggal kali kan, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 5 kali 7 sama dengan 35, 9 kali 2 sama dengan 18 gitu. Gampang kan? Lagi misalnya 2/7 ya dibagi dengan 1/5 misalnya. Ayo gimana? Ya seperti biasa, langsung aja, ini pembaginya, tanda baginya berubah jadi kali, jadinya 2/7 dikali gitu ya, 1/5 dibalik jadi 5/1. Oke? Nah, ini sama dengan berapa? 2 kali 5, ini tinggal kalikan kan. Jadi atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10, kemudian 7 kali 1 sama dengan 7 gitu. Bisa kan? Bisa dipahami ya? Gampang kan? Jadi cukup tanda baginya jadi kali, kemudian ternyata habis itu ya tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, kan gitu aja ya. Contoh lagi misalnya 21/9 misalnya ya, kemudian dibagi dengan 8/10 misalnya, berapa ya, 3/10 misalnya ya. Ini sama dengan apa? Ini tinggal tanda bagi berubah jadi kali. Jadi 21/9 tanda bagi berubah jadi kali. Jadi kali gitu ya. 3/10 balik jadinya 10/3. Oke.
ini sama dengan berapa? 21 kali 10, 210 per 9 kali 3, 27 gitu. Oke, mudah kan dimengerti? Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau pembagian dengan bilangan bulat. Ini kan pembagian pecahan dengan pecahan ya. Jadi sesama pecahan dibagi. Ini caranya tinggal jadi kali, kemudian ininya dibalik. Nah sekarang bagaimana kalau pembaginya atau yang dibagi itu bilangan bulat. Misalnya gini, misalnya 2/3 dibagi dengan 5 misalnya. Ini sama dengan berapa? 2/3 dibagi 5 itu sama dengan berapa? Nah kalau ketemu begini ya berarti harus adik-adik harus jadiin pecahan dulu biar nggak bingung. 5 ini kan sama dengan 5/1 ya. Jadi semua bilangan bulat apapun itu sama dengan bilangan bulat itu per 1 kalau dijadiin pecahan ya. Kenapa? Karena kan kalau dibagi 1 tetap dia sendiri kan. Jadi 2/3 yang ini dibagi 5 itu bisa diubah jadi 5/1 gitu ya. Nah kalau sudah begini tinggal dibalik, jadi 2/3 tanda bagi berubah jadi kali, kemudian ini kebalik jadi 1/5. Nah kalau sudah gini tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2/3 kali 5 sama dengan 15. Seperti itu. Gampang ya. Nah sekarang misalnya lagi ya, misalnya 3/7 dibagi 8 misalnya. Nah sama juga yang 8 ini sama dengan 8/1. Jadi pokoknya bilangan bulat apapun ya, kalau misalnya mau jadiin pecahan ya berarti itu per 1 artinya. Oke. Nanti kalau begitu ini sama dengan 3/7 dibagi 8 ini jadi 8/1 gitu ya. Kalau sudah begini ya tinggal kali kan. Nah, yang tanda bagi jadi kali berarti 3/7 tanda bagi jadi kali berarti kali gitu. 8/1 balik jadi 1/8. Oke. Ini sama dengan berapa? Kalau udah gini tinggal kali pembilang penyebut dengan penyebut. Jadi 3/7 kali 8 sama dengan 56. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang di depannya yang bulat? Ya sama aja, misalnya 9 dibagi 2/3. Nah sama nih, yang 9 ini kalau dijadikan pecahan berarti dia 9/1 ya. Jadi pokoknya bilangan apapun ya, bilangan bulat apapun kalau dijadikan pecahan begitu dia jadi 9/1. Oke. Bukan jadi bilangan itu per 1 maksudnya ya. Jadi 9 jadinya 9/1. Nah dibagi 2/3. Nah ini kalau sudah begini tinggal baginya jadi kali, jadi 9/1 dikali tanda ininya berubah, bukan kebalik ya, 2/3 nya jadi ketuker gitu. Jadinya 3/2. Jadi yang tadinya 2 atas 3 di bawah, sekarang 3 nya di atas 2 nya di bawah. Oke. Nah kalau sudah begini tinggal kali ya kan. Tuh. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2 gitu. Jadi 9 dibagi 2/3 sama dengan 27/2. Oke? Gampang kan? Nah ini juga gitu. Nah misalnya 5 dibagi 1/3 misalnya. Nah ini kan 5 ini bisa jadi 5/1 gitu kan. Kemudian dibagi 1/3 dibagi 1/3. Nah kalau sudah begini tinggal dibalik ya, tapi tanda baginya jadi kali. Jadi 5/1 dikali 1/3 ini jadi ketukar jadi 3/1 gitu ya. Ini 5 kali 3 15. 15 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Nah berarti kalau begitu 15/1 15/1 kan tidak lain adalah 15 seperti itu. Saya ya ternyata mudah. Jadi cukup adik-adik ingat bahwa pembagian bilangan pecahan berarti itu sama dengan mengalihkan kebalikan bilangannya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan ini, kalau 2/3 dibagi 1/2 1/2 itu sama dengan mengalihkan 2/3 dengan kebalikannya 1/2 ini, yaitu 2/1 kan. Jadi saya lagi 5/9 dibagi 2/7 itu sama saja mengalihkan 5/9 dengan kebalikannya 2/7. Kebalikannya apa? 7/2 kan gitu.
Jadi kalau sudah dalam bentuk perkalian ya tinggal atas kali atas, bawah kali bawah, seperti itu. Gampang kan? Nah, baiklah adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang pembagian pecahan. Jadi beberapa video ini kita sudah belajar tentang operasi pecahan, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan terakhir tadi pembagian. Nah, dari beberapa pembahasan itu tentu saja ada beberapa kesimpulan yang kalian bisa dapatkan ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan ya, dicatat ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang pertama apa? Kalau penyebutnya udah sama, berarti tinggal dioperasikan pembilang dan pembilangnya gitu. Jadi kalau dikurang berarti tinggal kurangkan pembilangnya, kalau penjumlahan berarti tinggal jumlahkan pembilangnya. Oke. Nah, kalau penyebutnya belum sama, berarti disamakan dengan cara mencari KPK-nya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau perkalian antar pecahan, berarti cukup mengalikan pembilang dengan pembilang. Jadi atasnya kali atasnya, bawahnya kali bawahnya. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Bisa ya. Nah, kalau pembagian pecahan sama dengan mengalihkan ya, mengalihkan kebalikannya. Jadi pembagian pecahan itu mengalihkan, ubah tanda baginya menjadi kali, kemudian yang dibagi pembaginya itu dibalik seperti tadi. Oke, bisa ya. Nah, jadi setelah sampai di sini kalian sudah banyak belajar tentang pecahan. Mudah-mudahan bisa paham dengan baik ya. Namun jika masih ada pertanyaan tentang pecahan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.